Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Kertas berpetak memiliki ukuran 8 x 8 petak. Pada baris pertama, petak pertama, yaitu paling kiri, ditulis dengan 1. Petak kedua bilangan 2, petak ketiga bilangan 4, petak keempat bilangan 8, demikian seterusnya sampai petak ke-8 ditulis dengan 128. Pola baris kedua mengikuti pola baris pertama, yang dimulai dengan bilangan 256 dan seterusnya sampai baris ke-8. Jika KN nyatakan bilangan pada petak pertama baris ke N, KN sama dengan berapa gitu ya. Oke. Ini perlu kita sketsa dulu biar paham di sini. Jadi kalau kita tuliskan ini petak pertama dan baris ya. Baris ke-1 ini berarti kotaknya ini gitu ya. Berarti untuk petak ya, ini kan petak ke-1 ya, petak ke-1, ini petak kedua. Saya tulis aja petak ketiga gitu. Sampai petak ke-8 ya. Jadi ini untuk petak kedua, petak ketiga dan seterusnya sampai petak ke-8. Begitu juga dengan barisnya. Baris kedua di sini berarti ini petak ke-1-nya. Petak keduanya dan seterusnya sama ya. Berarti sampai petak ke-8 gitu. Oke. Begitu juga dengan baris ketiga. Dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kalau kita tuliskan, dikatakan paling kiri itu ditulis dengan angka 1. Petak kedua, 2. Petak ketiga bilangan 4. Petak keempat, 8. Dan petak ke-8 itu 128. Oke. Di sini udah kelihatan adalah suatu barisan geometri gitu ya. Kemudian baris kedua petak pertama ini dimulai dengan bilangan 258. Sebenarnya kalau kita lihat dari petak ke-8 128 ke petak ke-1 baris kedua itu kan kali 2. Jadi urut sebenarnya ya barisan geometrinya sampai baris ke-8. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan petak pertama baris ke N. Berarti kondisinya yang ini. Kondisinya. Gitu. Karena petak pertama doang. Ya, petak pertama baris ke N. Gitu ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan U1-nya atau sebagai A itu 1. Kemudian untuk U2-nya adalah yang 250, bukan 258 ya. Ini 256 ya. 256 ya. Oke, di sini. Jadi di sini adalah 256 untuk U2. Berarti kita nyari rumus suku ke N. Nah, berarti untuk rasionya kita bisa tuliskan kan rasio itu UN per UN-1 gitu. Berarti kita bisa menggunakan rasionya adalah U2 per U1. Yaitu 256 per 1. Berarti rasionya 256. Gitu ya. Nah, 256 ini kan adalah 2 pangkat berapa? 8. Gitu ya, 2 pangkat 8. Jadi rumus UN untuk geometri adalah A kali R pangkat N-1. Gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah KN ya. KN.
Berarti A-nya itu 1, dikali R-nya adalah, langsung aja 2 pangkat 8 gitu. Karena 256. Pangkatnya N min 1. Nah, kita tahu bahwa sifatnya kalau untuk A pangkat M dipangkatin lagi N, itu pangkatnya dikali M kali N. Berarti KN-nya adalah, satunya nggak perlu kita tulis lagi. Jadi 2 pangkatnya adalah 8N min 8. Gitu ya. Jadi KN menyatakan bilangan pada petak pertama baris KN. KN-nya itu adalah 2 pangkat ya, 8N min 8. Jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang kedua. Kertas berpetak memiliki ukuran 8 kali 8 petak. Pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri ditulis dengan 1, petak kedua bilangan 2, petak ketiga bilangan 4, petak keempat bilangan 8, demikian seterusnya sampai petak ke-8 ditulis dengan 128. Pola baris kedua mengikuti pola baris pertama yang dimulai dengan bilangan 256. Dan seterusnya sampai baris ke-8. Pilihlah jawaban pada kolom di sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan jawabannya. Di sini ada 3 pernyataan ya, pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Kita mulai dari pernyataan 1 ya, kita cek. Bilangan pada petak ketiga baris kedua. Di sini kan ukurannya adalah 8 kali 8. Jadi secara horizontal 8 kotak, secara vertikal juga 8 kotak. Jadi kalau kita tuliskan ini kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, itu baris pertama sampai kotak ke-8 gitu ya. Boleh kita tuliskan di sini adalah ini U1, U2 gitu. U3, U4, berarti ini U8. Itu untuk baris yang pertama. Ya. Baris yang pertama. Berarti untuk baris yang kedua, kotak di sini. Kita lanjutkan saja ya. Jadi U8 berarti ini jadi U9. Ini jadi U10, U11, dan seterusnya gitu maksud saya. Dan seterusnya. Jadi ketika kita pernyataan 1 kita baca adalah petak ketiga, berarti petak ketiga di sini, tapi dia baris kedua. Baris kedua kan ini. Jadi sebenarnya adalah U11. Karena kita tahu tadi untuk 1 ini adalah paling kiri, kemudian petak kedua bilangan 2, petak ketiga bilangan 4, petak keempat bilangan 8, demikian seterusnya sampai petak ke-8 ditulis dengan bilangan 128. Ya, kemudian pada baris kedua dimulai dengan bilangan 256. Gitu. Sebenarnya kalau kita bisa langsung, ini kan bilangan ya barisan geometri, yaitu 1 ke 2 kali 2, 2 ke 4 kali 2, berarti rasionya di sini adalah 2 gitu ya. Jadi kalau kita mau kalikan aja nggak apa-apa nih, kita kalikan aja dengan 2 ya, kita kalikan dengan 2. Berarti kalau kalikan dengan 2, 256 kalikan 2 kan berarti 512. Itu baru di petak kedua baris 2, belum sampai petak ke-3. Ya pasti salah dong. Jadi artinya tidak sesuai gitu ya, tidak gitu ya. Karena harusnya petak ketiga baris kedua itu kalau kali 2 lagi, ya berarti harusnya adalah 1024. Jadi ini harusnya 1024. Gitu ya. Oke. Sekarang pernyataan 2. Jadi pernyataan 1 itu tidak sesuai ya. Pernyataan 2. Jumlah bilangan pada petak pertama sampai ke-5. Jadi petak pertama sampai ke-5. Ini adalah di baris pertama.
Berarti itu sama saja untuk pernyataan 2 itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah ya petak pertama sampai ke-5 berarti U5. Gitu ya. Nah, di sini kalau secara manual juga boleh ya. Kita nggak perlu pakai rumus UN. Kenapa? Karena ini cukup mudah. Jadi 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah otomatis pasti kali 2 berarti 16 gitu ya 8-nya. Nah, kecuali kalau misalnya angkanya besar-besar. Nah, kita pakai rumus SN gitu. Ini kan sebenarnya sama aja S5. Karena ini angkanya masih kecil, jauh lebih cepat kalau manual saja. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, tinggal jumlahkan saja. 4 tambah 16 itu 20. 2 tambah 8 itu 10. Berarti udah 30 tambah 1, 31. Berarti sesuai ya. Berarti kita tuliskan ya, gitu ya. Jumlah bilangan pada petak pertama sampai ke 5 baris pertama adalah 31. Itu sesuai. Sekarang pernyataan 3. Ya, pernyataan 3. Nah, pernyataan 3 di sini bilangan pada baris ke-8, petak ke-8 adalah 2, 6, 4. Gitu ya. Coba kita lihat di sini ya. Bilangan pada baris ke-8, petak ke-8. Berarti ini adalah udah paling kanan bawah. Berarti sama aja U64. Gitu ya. Nah, berarti kita tuliskannya adalah U64 sama dengan A kali R pangkat N-1. Berarti ya ini UN-nya ya, rumus untuk UN-nya nih. Berarti kalau U64, nah suku pertamanya adalah 1. R-nya itu 2 tadi kan, kita tuliskan. N-nya 64 dikurang 1. Berarti U64 adalah 2 dipangkatkan 64 kurang 1 adalah 63. Jadi harusnya 2 pangkat 63, bukan 2 pangkat 2 pangkat 64 gitu. Ini maksudnya sebenarnya 2 pangkat 64 ya sebenarnya ini. Berarti ini tidak sesuai. Gitu, sobat. Kita bahas soal yang ketiga. Kertas berpetak memiliki ukuran 8 kali 8 petak. Pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri ditulis dengan 1. Petak kedua bilangan 2, petak ketiga bilangan 4, petak keempat bilangan 8, demikian seterusnya sampai petak ke-8 ditulis bilangan 128. Pola baris kedua mengikuti pola baris pertama yang dimulai dengan bilangan 256 dan seterusnya sampai baris ke-8. Hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga dengan bilangan pada petak kelima baris kedua adalah Jadi di sini hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga dengan bilangan pada petak kelima baris kedua. Kalau kita sketsa di sini ya, kita mulai dari baris pertama atau ke-1 gitu. Dan di sini petak ke-1 gitu ya. Nah, di sini kan kalimatnya adalah pertanyaannya petak pertama baris ketiga. Ya. Kalau kita cek di sini untuk petak selanjutnya petak kedua dan seterusnya sampai petak ke-8 gitu ya. Di sini ada baris kedua dan baris ketiga. Itu di petak pertama di sini. Nah, kalau saya tuliskan ini sebagai U1, lalu petak kedua itu U2 gitu ya, petak kedua ini U2. Dan tentunya petak ke-8 baris ke-1 itu adalah U8.
Dan untuk baris kedua di petak ke-1 berarti kan ini jadi U9 gitu. Maka di ujung sini di baris kedua petak ke-8 itu akan menjadi U16, ya kan? Karena 8 kali 2 16. Berarti kalau baris ketiga ya, petak pertama berarti ini jadi U17. Kemudian dengan bilangan pada petak kelima, baris kedua, petak kelima. Ini kan 8. Kalau petak kelima, baris kedua, berarti tinggal 8 tambah 5 aja, yaitu 13. Berarti artinya U13. Gitu ya. Berarti yang dimaksud di sini U17, ya, yang ditanya itu berarti U17 dibagi U13 gitu ya. Dan karena angka-angkanya sudah dituliskan, yaitu ditulis angka 1 untuk yang paling kiri, lalu 2 gitu, lalu 4 gitu. Berarti kan ini adalah barisan geometri ya, barisan geometri dengan rasio 2. Dengan rasio 2 gitu ya. Suku pertamanya adalah 1. Dan kita tahu untuk rumus UN barisan geometri adalah A kali R pangkatnya N min 1. Jadi kalau untuk U17 berarti A kali R pangkatnya 17 kurang 1 adalah 16. Per U13 berarti A kali R pangkatnya 13 kurang 1 berarti 12. Nah ini kan A bisa kita coret gitu. Sekarang R pangkat 16 dibagi dengan R pangkat 12 berarti sama aja. R pangkatnya dikurangkan 16 kurang 12. Berarti R pangkat 4. Karena rasionya 2, berarti R-nya 2, berarti 2 pangkat 4. Jadi 16. Jadi jawabannya adalah yang C. Demikian pembahasan penalaran matematika UTBK SNBT. Kira-kira bahas apa lagi ya? Kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan video yang terbaru. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih